Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember udah tenang, rupanya belum tuh. Semalam saya nggak bisa tidur, uangnya masuk nggak ya, uangnya masuk nggak ya. Karena defisitnya bisa melebar kencang kalau ada gagal uang masuk atau ada pengeluaran tiba-tiba yang besar. Tapi sampai sekarang nggak ada pengeluaran yang besar tiba-tiba dan sepertinya perkiraan uang yang masuk sudah akan terjadi. Jadi saya bilang, seperti saya bilang tadi, terkendali. Dalam bentuk komunikasi dengan masyarakat kita lebih baik dan yang di lapangan itu, kalau saya boleh cerita sedikit ya. Bahaya susah banget nih. Kalau Anda lihat base money atau M0 yang saya sudah sering sebut, harusnya sekarang udah tumbuhnya udah double digit lagi menuju ke arah 13% kalau datanya nanti keluar. Sebelumnya sampai turunkan ke, tadi dari ketika saya injek ke 13, turun ke 7, turun ke 6, ke 5, sekarang udah berbalik ke arah 13%. Mungkin data sekarang udah 13% lagi, jadi itu menunjukkan kontribusi yang real dari Bank Sentral ke perekonomian. Yang mau jebak gua. Gimana? Evaluasi tentang belanja pemerintah untuk tahun ini kayak seperti apa dan apakah sudah cukup maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini? Yang kedua mengenai pertumbuhan kredit itu kan masih lambat Pak, sementara likuiditasnya masih sangat banyak. Gimana nanti untuk mendorong agar kredit ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku? Jadi gini, untuk belanja kita tumbuh sedikit ya dibanding lalu, tumbuh berapa? 4%, 5%. Nanti akan kita detailnya akan kita presentasikan minggu depan. Tapi dibanding tahun lalu tumbuh lumayan lah, nggak double digit tapi belanja tumbuh cukup baik. Artinya dari belanja nggak ada masalah, kita bisa belanja dengan baik. Cuman ya tadi income-nya agak sedikit di bawah prediksi kita, sehingga defisitnya lebih lebar dari perkiraan semula. Nanti akan detailnya akan kita presentasikan minggu depan. Karena angkanya geser terus nih sampai malam nih. Ya hanya detik-detik ini banyak uang masuk juga. Baru tahu saya. Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember udah tenang, rupanya belum tuh. Semalam saya nggak bisa tidur, uangnya masuk nggak ya, uangnya masuk nggak ya. Karena defisitnya bisa melebar kencang kalau ada gagal uang masuk atau ada pengeluaran tiba-tiba yang besar. Tapi sampai sekarang nggak ada pengeluaran yang besar tiba-tiba dan sepertinya perkiraan uang yang masuk sudah akan terjadi. Jadi saya bilang, seperti saya bilang tadi, terkendali. Yang kedua, untuk apa dampak ke sistem perekonomian ketika Bank Sentral membantu ekonomi kita. Gini, kalau bank punya uang lebih, saya tiba-tiba dia punya 20 triliun gitu. Dia maunya taruh di bank sentral kan supaya dapat bunga SRB dan lain-lain. Ternyata nggak bisa kan, uangnya dia pegang kan, ditaruh di berangkasnya, kira-kira gitu kan. Tapi kalau di berangkas terus rugi dia mesti bayar bunga ke deposannya kan, 3%, 4% tergantung kondisi banknya. Jadi dia akan terpaksa mencari tempat di mana uang itu menghasilkan return yang lebih tinggi. Mungkin pertama capital market, pasar obligasi dan lain-lain. Tapi eventually kan supply pasar modal, instrumen pasar modal maupun obligasi kan bukan unlimited. Suatu saat dia nggak bisa nyalurin lagi. Dia akan coba cari kredit-kredit yang pertama yang bagus-bagus. Ketika bank banyak berkompetisi untuk menyalurkan kredit ke yang proyek yang bagus, kan bunganya turun untuk orang yang punya proyek yang bagus tadi. Nanti kalau proyeknya udah bagus, udah habis yang bagus, udah habis, dia akan cari yang bagus, sedikit bagus lah, di bawah sedikit. Terus semuanya berini, bunga akan turun, kredit akan tumbuh. Jadi sistem kebijakan itu akan memaksa bank menyalurkan kredit. Kalau enggak, dia rugi. Jadi ini kebijakan yang bagus sekali deh yang didukung oleh Bank Sentral.
Gak tau Bank Sentral udah ngomong belum. Saya boleh ngomong gitu ya? Boleh ya? Kira-kira gitu. Tapi kok dari sisi pengusaha itu kan katanya masih ada untuk kreditur maupun bimbingan likuiditas yang ada Kalau Anda, gini, pengusaha juga akan lihat ketika uangnya banyak. Jadi demand untuk for credit tuh nggak ada tuh nggak bener. Anda lihat aja waktu yang kasus saya yang pertama, dia cari kredit loh, cari pinjaman dari bank. Banknya nggak ada yang ngasih pinjam. Kenapa? Dia bisa naruh tempat yang lebih enak. Tapi sekarang ketika uangnya lebih, ada yang minta seperti itu, pasti dia salurkan lebih cepat dengan lebih cepat. Jadi nggak betul klaim bahwa undisbursed loan tinggi. Karena itu ditambah uang pun nggak ada yang minjem di perekonomian. Kalau saya lihat undisbursed loan tuh share-nya kira-kira sama terus sepanjang tahun segitu aja dari total portfolio loan banknya. Artinya apa? Kalau kita lihat pengalaman tahun 2020, 2021, bulan Mei kita injek uang, kredit tumbuh. Saya yakin posisi undisbursed-nya sama kan? Tapi tetap aja kreditnya bisa tumbuh double digit pada waktu itu. Jadi ya, problem undisbursed loan ada, tapi ketika ekonominya tumbuh, yang lain akan pinjam lebih banyak ke perbankan. Harusnya dampaknya positif. Dan kalau kita lihat biasanya sih 3 bulan, 4 bulan setelah uang itu dimasuk ke sistem, kredit mulai tumbuh dengan lebih signifikan. Kalau kredit cepat ya, tapi economic activity overall akan tumbuh dengan signifikan 2 bulan, 3 bulan setelah uang itu masuk ke sistem. Anda lihat kan, walaupun nggak penuh dampak yang saya injek ke sistem kemarin, tapi ekonominya udah berbalik kan. Kenapa orang nggak demo lagi di jalan? Karena mereka merasa ada harapan masa depan yang lebih baik, karena mereka sudah melihat ada pergerakan di perekonomian. Kalau Anda lihat di kampung-kampung, di pinggiran udah mulai gerak loh ekonominya loh. Paling nggak sesuram waktu itu. Itu dampak dari kebijakan yang waktu itu. Jadi itu bukan terjadi begitu saja. Itu efek real dari suatu kebijakan moneter dan fiskal yang pas. Anda masih meragukan? Kalau boleh tahu kementerian lembaga yang udah ngembaliin anggaran yang belum terserap per hari ini berapa Pak? Gini, rupanya itu jadi sensitif isu itu. Kalau saya sebutin namanya, dia akan berusaha ngambil duit sebanyak dari tempat saya, walaupun nggak dibelanjain. Jadi yang jelas begini, ada banyak yang mengembalikan. Yang jelas yang penting untuk saya adalah kondisi defisit fiskal masih terkendali. Saya takut kalau saya sebutin nanti besok dia minta lagi. Cuma untuk nunjukin ke orang bahwa dia bisa nyerap, padahal ntar dibalikin juga. Jadi itu aja. Tapi tahun depan kan saya dapat semacam izin dari Komisi 11 untuk masuk ke kementerian lembaga kan. Saya akan monitor penyerapan mereka seperti apa. Bagus apa enggak, dampaknya maksimal apa enggak, sesuai enggak dengan programnya, dimakan apa enggak. Kayak gitu kira-kira. Saya udah boleh. Ya? Oh jangan dulu. Ada kita angkanya, nanti minggu depan lah kita umumkan ya.